Oke teman-teman, pernah kebayang nggak sih gara-gara sepiring nasi, satu komunitas bisa perang di internet? Nah hari ini kita bakal bedah tuntas kasus kayak gitu. Sebuah drama besar yang awalnya cuma dari keluhan sepele soal makanan di sebuah event, tapi ujung-ujungnya penuh bully, saling tuding, dan debat panas soal aturan tak tertulis. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, kenapa cuma gara-gara satu tweet soal makanan komunitas fans bisa sampai pecah belah? Tapi jawabannya, wah ternyata ribet banget. Kok bisa sih satu keluhan kecil nyulut amarah segede ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Dan ya, seperti drama-drama zaman now lainnya, semuanya berawal dari mana lagi kalau bukan satu cuitan di media sosial. Cuma satu pesan singkat, tapi langsung nembak ke penyelenggara acaranya. Kalau dilihat-lihat, awalnya sih adem ayem aja ya kan. Ada satu user, namanya Dita. Dia nge-tweet ke Komik Frontier, nanyain soal jualan makanan liar di booth artis. Intinya sih soal keadilan buat vendor resmi. Nah pihak CF-nya pun ngerespon dengan santai, profesional gitu. Sampai sini, semua kelihatan normal. Tapi, nah ini dia nih, ketenangan sebelum badai datang. Oke, sebelum kita nyemplung lebih dalam, ada beberapa istilah kunci nih yang harus kita pahami bareng. Pertama, CF, itu nama acaranya ya, Komik Frontier. Terus ada Booth Circle, ini lapaknya para artis buat jualan merchandise mereka. Ada juga PO atau pre-order, nah ini modus operandinya buat jualan makanan gelap nih. Dan yang paling krusial, cepu. Ini bahasa gaul buat informan atau tukang ngadu. Nah, cap cepu inilah yang langsung nempel ke Dita dan jadi bahan bakar utama dari semua amarah yang bakal kita lihat selanjutnya. Dan bener aja, nggak pakai lama, reaksi komunitas langsung meledak. Cepet banget dan sama sekali nggak tenang. Dita langsung divonis sebagai cepu, dan dalam sekejap, dia jadi bulan-bulanan amukan massa. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok. Awalnya kan ngomongin aturan ya, sekarang geser jadi soal kebutuhan pribadi. Para penjaga booth ini pada bilang, "Woi, PO makanan ini penting banget buat kesehatan kita." Ada yang ngaku punya GERD, ada yang asma. Intinya mereka nggak mungkin bisa ninggalin booth buat antri makanan yang panjangnya naudzubillah. Dari argumen kesehatan ini, wah, situasinya langsung panas, cepet banget. Kritik yang tadinya soal kebutuhan tadi langsung berubah jadi serangan personal yang super agresif. Tweetnya Dita ini udah nggak dianggap masukan lagi, tapi dianggap sebagai tindakan yang, wow, membahayakan nyawa orang lain. Serius? Dan serangannya tuh nggak berhenti loh. Ini bukan lagi sekedar komen-komen negatif biasa. Ini udah jadi gelombang cyberbullying massal. Orang-orang sampai nyumpahin dia mendoakan hal-hal buruk terjadi sama dia cuma gara-gara satu tweet. Gila kan? Sampai akhirnya akun Dita pun lenyap dari peredaran. Jadi pertanyaannya, kenapa sih mereka bisa semarah itu? Nah, kemarahan ini tuh sumbernya dari perasaan kalau sistem informal mereka, sistem yang selama ini udah nyaman dan penting banget buat mereka, tiba-tiba terancam. Di mata mereka, Dita tuh bukan sekedar nanya soal aturan. Dia itu lagi mengganggu ekosistem, mengusik cara hidup mereka selama di event. Dan itu dianggap tindakan yang super egois dan gak punya empati. Tapi tunggu dulu, di tengah semua emosi yang meluap-luap dan amarah yang membara ini, ada satu hal penting yang kayaknya kelupaan, yaitu aturan resmi dari Komik Frontier itu sendiri. Dan ini dia plot twistnya. Aturannya tuh dari dulu udah jelas banget teman-teman. Booth Circle itu ya buat jualan merchandise, titik. Bukan buat jualan makanan. Jadi ironis banget kan? Yang ditanyain Dita itu sebenarnya cuma penegakan aturan yang ya emang udah ada dari sononya. Dan aturan itu ada bukan tanpa alasan loh. Coba kita pikirin deh. Vendor F&B yang resmi itu kan bayar sewa lapak beda. Kemungkinan jauh lebih mahal, khusus buat dapat izin jualan makanan. Nah, pas Booth Circle ikutan jualan makanan, ya mereka itu pada dasarnya nyerodot. Mereka bersaing secara nggak adil sama bisnis yang udah patuh sama aturan main. Selain soal adil nggak adil, ada juga alasan logis lainnya. Logistik coy. Coba bayangin deh, kalau area makanan sama merchandise nyampur jadi satu. Itu kan penting banget buat misahinnya, biar kebersihan kejaga, sampahnya gampang diurus, dan ya biar eventnya lebih nyaman dan teratur aja buat semua yang datang. Oke, jadi siapa yang benar, siapa yang salah? Tim Dita atau tim komunitas? Well, ternyata masalahnya nggak sesimpel itu, nggak cuma hitam putih. Ini semua soal aturan yang nggak tertulis. Nah, ini dia nih kuncinya. Jualan makanan via PO di Booth Circle itu sebenarnya emang udah jadi rahasia umum. Praktek di zona abu-abu gitu. Pihak penyelenggara pun sebenarnya tahu, tapi mereka kayak ya udah tutup mata aja.
Asalkan syaratnya satu, dilakuin diam-diam, nggak usah mencolok. Awalnya ini tuh semacam gentleman's agreement. Rahasia yang semua orang tahu tapi nggak perlu diomongin. Tapi lama-lama orang-orang jadi makin berani, makin kebablasan. Mereka mulai promosi PO makanan ini secara terbuka, bahkan di server Discord resmi CF dan sosmed. Ibaratnya mereka bawa apa yang tadinya di bawah meja, jadi dipajang terang-terangan di atas meja. Ya jelas, jadi nggak mungkin diabaikan lagi kan? Dan di sini nih analisisnya jadi makin nusuk. Mereka yang nyerang Dita itu argumennya bukan cuma sekedar marah, tapi mereka secara aktif playing victim. Mereka sadar kok mereka salah, mereka melanggar aturan, tapi begitu ada yang negur, mereka langsung pasang topeng seolah-olah mereka korban yang tertindas, yang kesehatannya terancam. Jadi, dari semua keributan ini, pelajaran apa sih yang bisa kita petik? Kalau ditarik benang merahnya, semuanya itu kembali ke satu kata, kebijaksanaan atau discretion. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya sih. Komunitas ini tuh sebenarnya dikasih kelonggaran, dikasih kepercayaan berdasarkan aturan tak tertulis tadi. Tapi bukannya ngehargain kepercayaan itu dengan tetap diam-diam, beberapa oknum malah aji mumpung. Mereka jadi terlalu terbuka, terlalu pamer, dan akhirnya yang ngerusak sistem nyaman itu buat semua orang. Jadi kesimpulannya gini, masalah utamanya itu bukan soal jualan nasi kotaknya, bukan. Tapi soal caranya, yang jadi terlalu vulgar, terlalu terang-terangan, dan yang lebih parah lagi, reaksi komunitas ke orang yang ngingetin itu bukan pembelaan diri yang wajar, tapi cyberbullying brutal yang bener-bener nggak sebanding sama masalahnya. Dan semua ini pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan gede. Di komunitas manapun, mau online atau offline, pasti ada kan aturan resmi. Dan di sisi lain ada kode etik tak tertulis. Nah, drama ini nunjukin betapa bahayanya kalau batas antara keduanya jadi kabur. Kapan sih sebuah rahasia umum itu udah kelewatan dan jadi masalah publik? Dan sebenarnya, tanggung jawab kita di mana untuk ngejaga keseimbangan itu? Coba direnungin. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak.